Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur karena di balik gelapnya ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang mereka yang kembali, tentang janji yang ditebus dengan darah. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Matahari mulai redup ketika Bu Lasmi dan suaminya, Pak Roni, tiba di sebuah desa kecil di pinggiran Karawang. Mereka datang dari Bukit Tinggi membawa harapan, panci besar, dan resep rahasia turun-temurun nasi Padang yang melegenda. Bagi Bu Lasmi, ini bukan sekadar perantauan biasa. Ini soal hidup atau mati, soulbird atau tenggelam selamanya. Warung nasi itu dibuka di sebuah bangunan kecil bekas toko kelontong yang sudah lama kosong. Lokasinya cukup strategis, dekat pabrik, pasar tradisional dan pangkalan ojek, dengan meja panjang dan etalase kaca sederhana. Mereka mulai berjualan. Namun, hari demi hari berlalu, dan warung itu tetap sepi. Hanya 1-2 pelanggan datang, itu pun tidak kembali. "Masakanku kurang enak ya, Ron?" tanya Bu Lasmi. Air matanya menetes di dapur yang pengap. Pak Roni hanya menggeleng. "Udah enak, Mi. Tapi warung sebelah itu, warung Sunda, si Bu Ririn, pelanggan bejibun. Kita kayak nggak kelihatan di mata mereka." Bu Lasmi mulai putus asa. Uang tabungan semakin menipis. Utang dari kampung juga masih menjerat leher. Ditambah, anak semata wayangnya, Adit, masih sekolah dan butuh biaya. Dalam kepedihan malam itu, Bu Lasmi keluar sendiri ke belakang warung. Ia duduk di bawah pohon jengkol tua yang tumbuh liar, sambil merintih. "Kalau memang ada yang bisa bantu aku rela. Asal warungku ramai, asal bisa hidup lebih baik." Langit malam tiba-tiba mendung, angin berembus dingin, dan aroma anyir tercium entah dari mana. Bu Lasmi menggigil, tapi ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan. Lalu, dari balik semak, muncul seorang perempuan tua berpakaian hitam-hitam. Wajahnya penuh keriput, rambutnya gimbal, dan matanya kosong. "Kalau kamu rela, kamu harus siap. Ada harga untuk setiap keberhasilan." "Lasmi," bisiknya pelan, nyaris seperti desiran angin. Bu Lasmi terkejut. "Siapa ibu ini? Dari mana datangnya?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan sebuah kantong kain hitam kecil. "Taburkan ini ke dalam minyak saat kau memasak rendang. Jangan tanya isinya. Jangan pernah melihat ke belakang saat kau menggorengnya. Dan ingat, 1 malam Jumat setelah ini, aku akan datang menagih." Sebelum Bu Lasmi bisa bertanya lagi, perempuan itu sudah hilang bagai kabut. Hening. Hanya suara daun jengkol yang bergesekan pelan dengan angin malam keesokan harinya. Dengan tangan gemetar, Bu Lasmi mengikuti petunjuknya. Ia menaburkan isi kantong itu ke dalam wajan rendang. Aroma wangi bercampur bau besi menyengat memenuhi dapur. Ia tak berani menoleh saat mendengar bunyi seperti desisan ular di belakangnya. Tapi keajaiban pun terjadi. Pagi itu, warung Bu Lasmi penuh pelanggan, tukang ojek, pegawai pabrik, sampai pedagang pasar berebut masuk. Semua memuji rendangnya, ayam popnya, gulai otaknya. "Ini rendang paling enak yang pernah gue makan, Bu," kata salah satu pengunjung sambil menjilat jari. Hari-hari berikutnya, warung Bu Lasmi makin ramai. Uang masuk deras. Mereka bisa beli kulkas baru, etalase kaca lebih besar, bahkan menggaji 2 orang pegawai. Pak Roni mulai tersenyum. Adit bisa beli sepatu baru, tapi hanya Bu Lasmi yang tahu. Semua ini bukan karena rasa, tapi karena perjanjian. Dan malam Jumat berikutnya datang dengan cepat. Saat warung tutup dan karyawan sudah pulang, angin tiba-tiba berhenti. Jam dinding rusak mendadak. Lampu berkedip-kedip. Ketukan pelan terdengar di pintu belakang. Tok. Bu Lasmi tahu, yang datang bukan pelanggan, tapi penagih janji. Angin malam seperti berhenti bergerak malam itu. Pepohonan di sekitar warung tak bergoyang sedikit pun. Udara menjadi sangat dingin, menusuk tulang meski Karawang terkenal panas. Di dapur, Bu Lasmi berdiri kaku. Matanya tertuju ke pintu belakang, yang perlahan-lahan diketuk dari luar. Tok-tok, pelan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Roni yang baru selesai mandi, keluar dari kamar dengan wajah bingung. "Mi, siapa yang ketuk malam-malam gini?" Bu Lasmi menggigit bibir. Suaranya hampir tak keluar. "Jangan buka pintunya, biar aku yang urus." Pak Roni ingin bertanya lebih jauh, tapi melihat wajah istrinya yang pucat dan tegang, ia memilih diam dan kembali ke kamar. Meski gelisah, Bu Lasmi dengan langkah gemetar berjalan menuju pintu belakang. Tangannya menggapai gagang pintu, tapi ia tidak langsung membukanya. "Sudah datang." "Ya," bisiknya lirih. Pintu tiba-tiba terbuka sendiri, perlahan, tanpa suara. Dan di ambang pintu berdiri sosok yang sangat dikenalnya. Perempuan tua berpakaian hitam, yang dulu memberinya kantong kain hitam.
Namun kali ini, sosok itu berbeda. Tubuhnya lebih tinggi, kakinya tidak menyentuh tanah, rambutnya makin kusut dan panjang, menjuntai sampai ke lantai. Matanya kini berwarna merah gelap, dan bibirnya menyeringai lebar, menampakkan deretan gigi tajam. Warungmu ramai kan? Suaranya seperti bisikan dan raungan sekaligus. Bu Lasmi menunduk. Iya, saya bersyukur. Tapi, maksud ibu datang, Casey, janji itu ada bayarnya, katanya sambil melangkah masuk ke dapur. Suhu ruangan langsung turun drastis. Api kompor yang tadi menyala tiba-tiba padam sendiri. Sosok hitam itu berhenti di depan panci rendang. Ia mencelupkan jarinya ke dalam rendang panas dan menjilatnya. Enak. Tapi rendang ini butuh jiwa, butuh rasa takut, dan butuh tumbal. Bu Lasmi mundur setapak. Tumbal. Saya nggak bisa. Perempuan itu menatap langsung ke matanya, tajam seperti tombak. Kamu sudah bisa, kamu sudah mau, kamu yang panggil aku malam itu. Maka satu nyawa harus diserahkan sebelum Jumat berikutnya. Seketika itu juga, perempuan itu lenyap. Tak ada jejak, tak ada suara. Tapi hawa dingin masih terasa, dan aroma rendang mendadak berubah jadi bau anyir darah. Pagi harinya, Bu Lasmi seperti orang linglung. Tangannya bekerja otomatis menyiapkan lauk, tapi pikirannya kacau. Pak Roni mencoba bertanya, tapi Bu Lasmi selalu mengelak. Ia hanya bilang kelelahan. Namun warung makin ramai, bahkan ada yang antre sejak subuh. Orang-orang mulai cerita bahwa makan di warung Bu Lasmi bikin badan segar, rezeki lengker. Bahkan ada ibu hamil yang mendadak bisa merasakan gerak bayi setelah makan gulai kepala ikan Bu Lasmi. Semakin hari, semakin gila. Tapi di balik semua itu, hati Bu Lasmi makin tertekan. Sosok hitam itu terus muncul dalam mimpi. Di setiap sudut warung, ia merasa ada yang mengintai. Bahkan ketika ia memasak, suara-suara bisikan sering terdengar dari dalam wajan. Cepat, serahkan satu jiwa. Malam itu, saat semua pegawai sudah pulang, Pak Roni duduk di meja makan sambil melihat istrinya yang termenung di depan dapur. Mi, akhir-akhir ini kamu beda, kayak ketakutan terus. Ada yang kamu sembunyikan? Bu Lasmi ingin menangis, ingin menceritakan segalanya. Tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa berkata pelan, kalau aku harus pilih antara warung ini atau nyawa seseorang, apa kamu masih mau temani aku? Pak Roni terdiam. Maksud kamu? Belum sempat Bu Lasmi menjawab, lampu tiba-tiba mati. Semua ruangan jadi gelap. Dari arah dapur, terdengar suara rebusan mendidih dan jeritan pendek. Pak Roni segera ke dapur, tapi tak menemukan apapun. Hanya panci yang mengeluarkan bau amis menyengat. Keesokan harinya, satu pelanggan tetap yang biasa datang setiap pagi ditemukan tewas di kontrakannya. Wajahnya membiru, tubuhnya kaku, dan lidahnya menjulur panjang. Di mejanya, masih tersisa bungkus nasi padang dari warung Bu Lasmi. Bu Lasmi terdiam, membeku. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Satu nyawa telah diambil, dan rendangnya hari itu terasa lebih lezat dari sebelumnya. Setelah kejadian kematian misterius pelanggan warungnya, Bu Lasmi mulai berubah. Wajahnya yang dulu cerah dan ramah kini lebih sering murung dan pucat. Namun anehnya, warungnya semakin ramai. Pelanggan makin berdatangan, bahkan dari luar desa. Ada yang datang pakai mobil mewah hanya untuk makan sepiring rendang. Bu Lasmi tidak lagi mengiklan. Ia tidak promosi di media sosial. Tapi kabar tentang kelezatan warung nasi padangnya menyebar seperti angin. Bahkan ada pelanggan yang mengaku mimpi tentang rendang Bu Lasmi sebelum akhirnya memutuskan mampir. Pak Roni sempat berkata, ini nggak masuk akal, Mi. Seolah-olah warung ini narik orang secara gaib. Bu Lasmi hanya menunduk. Ayat tahu, Buk. Sial. Memang ada yang menarik. Karena pengunjung makin banyak, Bu Lasmi memutuskan merekrut satu pegawai baru. Seorang perempuan muda bernama Ratna, 19 tahun, pendiam, dan tampak polos. Ia anak perantau juga, tinggal di kontrakan kecil di belakang warung. Bu Lasmi menerima Ratna tanpa banyak tanya, mungkin karena merasa kasihan. Atau Keranes, gaib itu membisikkan nama Ratna di telinganya malam sebelumnya. Ratna bekerja rajin. Ia sopan, cekatan, dan jarang mengeluh. Tapi sejak hari pertama ia mulai bekerja, hal-hal aneh mulai terjadi. Pada suatu malam, Ratna sedang membereskan meja-meja di bagian depan warung, sementara Bu Lasmi memasak di dapur. Tiba-tiba Ratna mendengar suara seperti orang berjalan di atap. Langkah kaki berat, seperti seseorang yang memakai sepatu besi, klotak, klotak, klotak. Ratna menengadah. Suara itu berhenti. Ia menelan ludah dan mencoba mengabaikannya. Namun, suara itu muncul lagi, kali ini di dalam warung. Klotak, klotak. Ratna menoleh cepat dan tidak ada siapa-siapa. Namun,
Semua kursi yang tadi ia tumpuk satu persatu di atas meja, kini kembali ke posisi semula terletak rapi seperti sedang menunggu pelanggan. Padahal ia jelas sudah mengangkat semuanya. Ratna mulai merinding. Ia segera lari ke dapur. Bu Lasmi, tadi di depan, Bu Lasmi langsung menatapnya tajam. Diam, jangan tanya, jangan cerita ke siapapun kalau kamu masih ingin kerja di sini. Anggap saja kamu gak lihat apa-apa. Ratna terdiam, tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang berdiri di luar jendela kamarnya, menatapnya. Hari-hari berikutnya, Ratna makin sering melihat kejanggalan, seperti melihat pelanggan yang datang tapi tidak menginjak tanah melayang beberapa senti di atas lantai. Atau Lok, yang tiba-tiba bertambah sendiri di dapur meskipun belum dimasak, dan yang paling membuatnya gemetar. Setiap hari Jumat pagi, Bu Lasmi selalu menghilang selama 1 jam. Kembali dengan wajah pucat dan tangan bau darah. Meski tak ada luka, Ratna memberanikan diri mengintip 1 kali. Saat Jumat dini hari, ia melihat Bu Lasmi berjalan ke belakang warung, ke arah pohon jengkol tua yang gelap gulita. Di sana, Bu Lasmi duduk bersimpuh, membacakan sesuatu dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. Lalu dari bayangan pohon, muncul sosok besar setinggi 2 meter, tubuhnya hitam pekat dan berwajah kerbau. Suaranya seperti desahan gergaji kayu. Ratna menutup mulutnya, menahan jeritan. Ia nyaris pingsan. Makhluk itu menerima sesuatu dari tangan Bu Lasmi, sepotong kain berlumur darah dan foto seseorang. Foto Ratna. Esok harinya, Ratna jatuh sakit. Badannya demam tinggi, namun tidak ada dokter yang bisa menemukan penyebabnya. Ia terus bermimpi buruk tentang sumur gelap, wajah kerbau, dan dirinya yang dimasukkan ke dalam wajan besar berisi minyak mendidih. Pak Roni yang diam-diam memperhatikan semua ini. Mulai, ia membangunkan Bu Lasmi tengah malam dan menatap istrinya dengan mata penuh tekanan. Kamu buat perjanjian, Mi? Jawab Bu Lasmi menangis. Aku cuma pengen warung ini gak bangkrut, Ron. Aku gak punya pilihan. Semua ini demi keluarga, demi Adit, demi kita. Pak Roni marah besar, tapi sebelum ia bisa berkata lebih banyak, piring-piring di rak tiba-tiba berjatuhan sendiri. Kompor menyala sendiri, dan dari belakang terdengar suara berat. Janji sudah diucapkan, tumbal sudah dipilih. Jangan berani melawan. Seketika lampu padam. Seluruh ruangan gelap, hanya nyala api dari tungku yang menyala merah, seperti berasal dari neraka. Pak Roni menatap istrinya dengan mata ketakutan. Kamu tumbalin anak orang, Mi. Bu Lasmi menangis, suaranya lirih. Aku gak bisa mundur lagi, Ron. Aku udah terikat. Dan saat fajar menyingsing, Ratna ditemukan, tak sadarkan diri. Di pergelangan tangannya ada bekas cakaran seperti kuku hewan. Matanya memutih, mulutnya masih berbisik pelan. Dia akan datang Jumat depan. Dia akan datang. Pagi itu, suasana warung Bu Lasmi jauh dari kata biasa. Bukan karena banyaknya pelanggan, tapi karena Ratna belum juga sadar dari pingsannya semalam. Tubuhnya gemetar meski selimut sudah membungkusnya. Matanya tetap tertutup, namun bibirnya terus berbisik dalam bahasa yang tak dikenali. Pak Roni duduk di sampingnya, cemas. Matanya merah karena tak tidur semalaman. Di kursi yang lain, Bu Lasmi tampak murung, tak berani menatap suaminya. Semalam, mereka sama-sama melihat bagaimana tubuh Ratna tiba-tiba terangkat ke udara saat mengigau. Angin berputar di dalam warung, dan semua lampu padam serentak. Sudah cukup, Mi. Ini udah kelewatan. Kita harus cari orang pintar. Kita putus ini semua, desak Pak Roni. Namun Bu Lasmi hanya bisa terdiam. Ada ketakutan yang mengunci lidahnya. Ia tahu, perjanjian itu tidak bisa dibatalkan semudah itu. Makhluk yang membantu kesuksesan warungnya tidak pernah memberi pilihan untuk mundur. Jika tidak diberi tumbal, maka yang akan dimakan adalah keluarganya sendiri. Sementara itu, Ratna perlahan membuka matanya. Tapi bukan mata yang biasa. Bola matanya kini merah samar, dan senyum dingin menggurat di wajah pucatnya. Ratna, panggil Pak Roni pelan. Tiba-tiba Ratna bangkit. Kepalanya miring ke kiri, senyumnya lebar seperti tertarik paksa. Kalian pikir bisa main-main? Suaranya bukan suara Ratna. Lebih berat, lebih dalam. Aku sudah mencicipi darah di warung ini, dan aku suka. Pak Roni mundur. Astagfirullah. Ratna, sadar, nah. Ratna mendesis seperti ular. Tubuhnya mulai berjalan mundur dengan posisi yang tidak masuk akal. Kakinya menghadap ke depan, namun tubuhnya membelakangi. Bu Lasmi menjerit, berhenti. Jangan sakiti dia. Tiba-tiba Ratna berhenti, dan suara itu berkata dengan nada penuh kemarahan. Tumbal berikutnya. Adit. Bu Lasmi menahan napas. Jantungnya seakan berhenti. Tidak, jangan anakku. Tapi suara itu hanya tertawa keras. Tubuh Ratna terlempar ke belakang, pingsan. Hari itu,
Warung tutup. Untuk pertama kalinya dalam 2 bulan terakhir, warung nasi Padang Bu Lasmi menolak pembeli. Pelanggan yang biasa datang bahkan ada yang marah-marah. "Bu Lasmi, kenapa? Masakannya bikin saya segar, kok hari ini tutup?" Beberapa pelanggan mulai bertingkah aneh. Ada yang datang malam-malam, berdiri di depan warung, menangis sambil mengetuk-ngetuk kaca. Seorang ibu muda mengigau minta rendang dan memukul kepalanya sendiri. Warung itu seperti sudah jadi tempat kecanduan bukan karena rasa, tapi karena pengaruh gaib. Malam harinya, Pak Roni membawa seorang ustaz dari pesantren kecil di ujung desa. Namanya Ustadz Haris. Seorang yang dikenal tenang dan berani menghadapi gangguan makhluk halus. Begitu memasuki warung, Ustadz Haris langsung mengernyit. Tempat ini banyak yang menempel. Bahkan ada yang tertanam. Mereka menggelar tikar di ruang tengah warung. Ratna dibaringkan. Ustadz Haris mulai membaca doa-doa. Baru beberapa menit, tubuh Ratna menggeliat, lalu duduk tegak tanpa membuka mata. Dari mulutnya keluar suara yang tidak manusiawi. "Pergi. Ini bukan urusanmu." Ustadz Haris tetap membaca ayat-ayat dengan lantang. Ratna menjerit keras. Telinganya mengeluarkan darah hitam. Lalu tiba-tiba, dari dalam dapur terdengar bunyi panci terjatuh dan daging mendesis di atas wajan. Pak Roni berlari ke sana. Ia terkejut di dapur. Semua panci berisi masakan mendidih sendiri. Rendang bergolak seperti lumpur neraka, dan dari dalam kuali besar, muncul sesuatu seonggok tangan manusia, menggeliat seperti hidup, mencakar pinggiran wajan sebelum tenggelam lagi. Pak Roni hampir muntah. Ustadz Haris berteriak dari ruang depan, "Pak Roni, cepat!" Ada yang membuka pintu neraka di dapur ini. Pak Roni nekat menuangkan air wudhu yang dibawa Ustadz Haris ke atas wajan. Terdengar jeritan panjang, seperti ratusan makhluk terbakar bersamaan. Api padam, dapur gelap gulita. Ketika kembali ke ruang depan, tubuh Ratna sudah terkulai lemas. Ustadz Haris duduk terengah-engah. Ia berkata pelan, "Satu pintu sudah ditutup, tapi yang mengikat perjanjiannya harus membatalkannya sendiri. Atau dia yang akan jadi korban." Pak Roni menatap istrinya. "Kamu harus mengakhirinya, Mi. Kalau tidak, Adit yang akan jadi tumbal selanjutnya." Bu Lasmi menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, ia sudah terlalu jauh. Dan kini, hanya satu jalan keluar yang tersisa. Menghadapi sendiri makhluk yang telah memberinya kesuksesan berdarah ini. Malam itu, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Langit di atas Karawang tampak kelabu, seolah menahan hujan yang tak pernah turun. Di dalam warung, Pak Roni duduk memandangi Bu Lasmi yang tengah berkemas mengenakan kerudung lusuh dan membawa kantong hitam kecil. Tangannya gemetar, tapi wajahnya sudah mantap. "Aku harus ke sana malam ini, Ron. Kalau tidak, dia akan datang menjemput Adit," ucap Bu Lasmi dengan suara serak. Pak Roni menahan napas. "Aku ikut." "Jangan, ini perjanjian yang aku buat. Aku yang harus menyelesaikannya. Kalau dia minta nyawa, kamu mau kasih nyawamu, Mi?" Bu Lasmi menatap suaminya lama. Air matanya mengalir, tapi ia tersenyum kecil. "Kalau itu harga yang harus aku bayar untuk menyelamatkan anak kita, aku ikhlas." Tepat tengah malam, Bu Lasmi berjalan sendiri menuju belakang warung. Pohon jengkol tua itu berdiri seperti penjaga kegelapan. Dedaunannya bergoyang pelan. Padahal angin nyaris tak terasa. Udara di sekitarnya seperti mati. Langkahnya terhenti tepat di bawah pohon. Lalu menaburkan bunga 7 rupa dan mengeluarkan kantong kain hitam pemberian si perempuan tua dulu. "Makhluk gaib yang pernah kujumpai, keluarlah. Aku datang memenuhi janjiku," bisiknya pelan. Hening sejenak, lalu tanah di sekitar akar pohon berguncang pelan. Suara gemerisik dedaunan berubah menjadi tawa serak. Dari balik batang pohon, muncul sosok yang membuat napas Bu Lasmi tercekat. Perempuan tua berpakaian hitam, tapi kini tubuhnya lebih tinggi. Kulitnya bersisik seperti ular, dan matanya merah menyala. "Lasmi, Lasmi, sudah waktunya." Bu Lasmi menggenggam kain di tangannya erat-erat. "Aku minta dibatalkan. Aku rela kehilangan segalanya, tapi jangan ambil anakku." Makhluk itu tersenyum menyeringai. "Tidak semudah itu. Kamu sudah menyantap keberhasilan. Sudah darah tumbal. Kamu harus bayar. Aku bayar pakai nyawaku," seru Bu Lasmi. Angin tiba-tiba berputar kencang. Pohon jengkol mengeluarkan suara melengking. Tanah di bawahnya mulai merekah kecil. Dari dalam tanah muncul tenggen-tenggen kecil berwarna hitam pekat, mencakar-cakar udara. "Kau pikir semudah itu menukar nyawa sendiri? Kami tidak butuh nyawa yang rela. Kami butuh nyawa yang tak siap, yang takut, yang berontak, yang masih ingin hidup." Bu Lasmi menggigit bibir. Air matanya jatuh. "Jadi Adit yang kalian mau?" Sosok itu tertawa keras. "Dia bersih. Anak itu tumbal sempurna.
Atau kamu bisa beri kami seseorang lain, seseorang dekat, seseorang yang kamu sayangi. Selain Daya, tiba-tiba langkah kaki terdengar dari kejauhan. Pak Roni muncul dengan nafas terengah, membawa senter kecil dan Al-Quran di tangan. Mi, jangan sendirian, aku nggak bisa diam di rumah. Makhluk itu langsung menoleh, senyumnya makin lebar. Ini dia, calon tumbal lain, Pact. Roni melihat makhluk itu dengan wajah pucat, tapi ia tetap berdiri di samping istrinya, menatap sosok mengerikan itu dengan berani. Apapun yang kamu mau, jangan ambil anak kami. Aku yang lebih pantas. Ambil aku tidak, teriak Bu Lasmi. Makla, itu hanya melayang perlahan. Tubuhnya memanjang seperti bayangan yang tak berujung. Ia mengitari mereka sambil berbisik. Jika kalian benar-benar ingin menyelamatkan Adit, maka satu dari kalian harus mati. Tapi bukan dengan tanganku, kalian sendiri yang harus memilih. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari bawah akar pohon, muncul sebuah keris berkarat, menancap di tanah. Ujungnya mengeluarkan darah segar. Ambil, tikam salah satu dari kalian. Dan perjanjian selesai. Bu Lasmi dan Pak Roni saling berpandangan. Keduanya terdiam. Waktu seperti berhenti. Tangisan lirih Bu Lasmi terdengar. Aku yang buat perjanjian. Aku yang harus menebus. Ayah Pan Morik, Keresitu, mengangkatnya perlahan, menatap wajah suaminya untuk terakhir kali. Tapi tiba-tiba, Pak Roni merebut keris itu dan menikam dirinya sendiri, Ron. Pak Roni jatuh bersimpuh. Darah mengalir dari perutnya. Ia masih tersenyum lirih. Aku lebih gak berguna dari kamu. Aku suami yang gak bisa jagain keluargaku. Biar aku yang jadi tumbal. Makhluk itu tertawa nyaring. Tubuhnya perlahan menghilang diserap ke dalam pohon. Bersama jeritan angin dan bau belerang. Akhirnya satu jiwa. Ketakutan dan penuh cinta. Nikmat sekali. Pak Roni tergeletak. Lemas dalam pelukan Bu Lasmi. Namun sebelum napasnya benar-benar hilang, sosok samar muncul bayangan putih, bersih, dan tenang. Ia menekan luka Pak Roni dengan telapak tangan bercahaya. Belum waktumu, ucapnya lembut. Lalu Pak Roni pingsan. Ketika fajar menyingsing, warung Bu Lasmi sudah tak lagi tampak seperti kemarin. Bau amis yang dulu samar kini benar-benar hilang. Wajan-wajan terlihat kosong. Tak ada lagi suara gaib, tak ada lagi pengaruh. Bu Lasmi duduk sendiri di dapur, memandangi panci kosong, menyadari satu hal. Segala yang datang dengan jalan sesat pasti akan menuntut harga yang tak sanggup dibayar. Sudah 1 minggu sejak malam mengerikan di bawah pohon jengkol itu. Pak Roni masih terbaring lemah di rumah. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Meski luka tusukan di perutnya perlahan membaik. Tapi ada yang berbeda dari dirinya. Matanya sering, kosong menatap langit-langit rumah. Dan ia jarang bicara. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di bawah pohon jengkol bersama makhluk yang hampir menjemput nyawanya. Sementara itu, Bu Lasmi menutup warungnya. Panci-panci besar dibersihkan dan disimpan. Etalase kosong. Spanduk diturunkan. Banyak pelanggan yang kecewa dan bertanya-tanya. Bahkan ada yang marah. Bu, saya dari Subang loh. Jauh-jauh ke sini cuma buat rendang ibu. Kenapa tutup? Katanya laris banget kemarin-kemarin. Paling ibu kena santet warung sebelah ya. Tapi Bu Lasmi tak peduli. Baginya, ini bukan lagi soal bisnis. Ini tentang menyelamatkan hidup, menebus dosa, menutup luka yang sudah terlalu dalam. Namun, dunia gaib rupanya tidak semudah itu melepaskannya. Pada suatu malam, Adit anak semata wayangnya yang masih duduk di bangku SMP, pulang dari masjid dalam keadaan linglung. Biasanya ia ceria dan suka bercerita tentang teman-temannya. Tapi malam itu, ia hanya diam dan duduk di kursi ruang tamu. Dit, kamu kenapa? Tanya Bu Lasmi sambil menyentuh bahunya. Adit menoleh dan tersenyum, tapi senyumnya aneh. Pak Bert bergerak, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Hanya menatap kosong, menembus wajah ibunya. Aku mimpi, Bu. Ada warung yang gak pernah tutup. Warung itu buka terus, dan semua yang makan di sana gak pernah keluar lagi. Bu Lasmi langsung pucat. Maksud kamu apa? Adit menunduk. Aku juga disuruh buka warung itu, Bu, katanya. Giliran aku sekarang. Malam berikutnya, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah. Lampu kamar Adit berkedip sendiri. TV menyala tanpa listrik. Panci di dapur berdentang tengah malam. Padahal warung sudah tutup total. Dan puncaknya, Adit ditemukan tidur berjalan ke belakang. Rama, tepat di bawah pohon jengkol yang kini tampak menghitam. Rantingnya meranggas seperti tenggen-tanggen melambai ke neraka. Aku harus masak, Bu, gumam Adit dengan mata tertutup. Aku harus teruskan warungnya. Bu Lasmi dan Pak Roni panik. Mereka menarik tubuh Adit, menyiramnya dengan air, membaca doa, memanggil ustadz. Namun setiap kali Adit sadar,
Ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Warung itu milik keluarga kita sekarang. Udah ditandatangani dari darah." Ustadz Mahfud kembali dipanggil. Ia datang dengan wajah muram. Setelah mendengar cerita tentang Adit, ia berkata pelan, "Makhluk itu belum selesai. Saat kamu menyuapi orang dengan makanan pesugihan, jiwamu terikat. Dan Adit, darah dagingmu, adalah bagian dari ikatan itu. Kalau dulu kamu menawarkan rendang dari darah ritual, sekarang mereka ingin Adit jadi juru masak untuk dunia mereka." Ustadz Mahfud melakukan ruqyah di rumah Bu Lasmi. Adit diikat pelan agar tak melukai diri. Saat ayat-ayat suci mulai dibacakan, tubuh Adit menggeliat keras. Matanya membelalak, lalu mendadak hitam semua. Mulutnya berteriak keras dengan suara serak seperti suara perempuan tua. "Warung ini milik kami. Dia pewarisnya. Jangan ganggu!" Suara itu menggema di seluruh ruangan. Lampu meledak, kaca pecah, bau darah menguar dari dapur. Pak Roni menahan tubuh anaknya sambil menangis. "Ambil aku lagi kalau perlu, jenggen anak, jenggen Adit." Bu Lasmi terduduk di lantai, gemetar. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia menatap dapur tua yang dulu penuh rezeki, kini berubah jadi sumber malapetaka. Ritual ruqyah berlangsung lebih dari 1 jam. Setelah puncaknya, tubuh Adit terjatuh, tak sadarkan diri. Ustadz Mahfud lemas, tapi ia menyampaikan satu pesan terakhir. Mereka akan terus kembali. Mengakhiri warung itu secara tuntas. Bukan cuma tutup, tapi dibakar, dihancurkan, dimusnahkan. Jangan tinggalkan jejak 1 sendok pun dari tempat itu. Esok harinya, saat matahari belum tinggi, warga dikagetkan oleh suara ledakan kecil dari sisi belakang desa. Warung nasi Padang Bu Lasmi terbakar habis tak bersisa. Bahkan pohon jengkol tua itu hangus seperti terbakar dari dalam. Tak ada yang tahu siapa yang membakar. Tapi Bu Lasmi berdiri di kejauhan, di balik pohon pisang, memandangi semuanya dengan air mata berlinang. "Aku mohon, jangan kembali lagi." Namun malamnya, di mimpi Bu Lasmi, ia mendengar suara langkah kaki pelan. Kelotak, kelotak, dan suara perempuan tua itu berbisik dari balik kegelapan, "Warung itu sudah milik kami. Hanya tubuhmu yang keluar, jiwamu tetap di dapur." Sudah 3 hari sejak warung nasi Padang Bu Lasmi terbakar habis. Desa yang sebelumnya riuh dengan pelanggan kini terasa sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menakutkan. Seperti ada sesuatu yang menahan napas di udara. Bahkan ayam jantan pun jarang berkokok. Bu Lasmi, Pak Roni, dan Adit memilih tidak keluar rumah. Mereka seperti sedang menunggu sesuatu, entah pertolongan atau akhir dari segalanya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Malam itu, seorang pemuda tukang ojek bernama Jaja, yang biasa mangkal dekat pasar, pulang larut setelah mengantar penumpang dari desa tetangga. Perutnya lapar, dan ketika melewati jalan kecil tempat warung Bu Lasmi dulu berdiri, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Warung itu masih ada, masih berdiri, etalase kaca masih terpasang, lampu terang benderang. Asap mengepul dari dapur, dan ada tulisan besar di spanduk kain putih, "Warung nasi Padang Bu Lasmi, khas rendang neraka." Jaja mengerutkan dahi. Perasaan kemeren-kemeren udah gosong semua. Tapi karena perutnya keroncongan, ia melangkah masuk. Bau rendang yang khas menyeruak tajam, menggoda. Tapi anehnya, tak ada siapa-siapa di dalam. Jaja memanggil, "Bu Lasmi." Tak ada jawaban, hanya suara dentingan sendok dan piring dari dapur. Ia pun duduk dan membuka tudung. Saji di atas meja. Tersaji gulai ayam, rendang, kikil, dan dendeng balado. Semuanya hangat dan menggoda. Tanpa berpikir panjang, ia makan 1 suap, 2 suap, hingga tiba-tiba darah segar mengalir dari nasi Joja Mamona, bangkit dan berlari keluar. Namun, begitu sampai di luar, warung itu tak ada. Hanya sisa puing hitam yang terbakar, tanah gosong, bau belerang. Jaja menjerit dan lari terbirit-birit. Tubuhnya gemetar seperti habis diguncang badai. Berita tentang warung hantu itu menyebar cepat ke seluruh desa. Banyak warga penasaran, tapi setelah 2 orang lain ikut mencoba mencari, mereka kembali dalam keadaan linglung. Bahkan satu ibu rumah tangga mendadak buta setelah mencicipi dendeng dari warung gaib itu. Mahfud dipanggil kembali oleh warga. Setelah menelusuri lokasi bekas warung, ia menghela napas panjang. Tempat ini sudah dibuka sebagai jalur. Warung itu sekarang jadi restoran gaib untuk makhluk-makhluk dari alam sebelah. Siapapun yang masuk, makanannya bukan untuk manusia. Sementara itu Adit mulai berubah. Ia suka menyendiri di dapur. Diam-diam membuat sambal sendiri. Pelan, tapi bibirnya komat kamit, seperti membaca mantra. Tangannya gerakannya cepat, presisi, seperti koki berpengalaman. Suatu malam,
Bu Lasmi terbangun dan melihat dapur menyala terang. Ketika ia masuk, Adit berdiri di depan kompor, mengaduk sesuatu dalam kuali besar. Bau amis bercampur aroma daging gosong memenuhi udara. "Adit, kamu masak apa?" Adit menoleh perlahan, tapi matanya hitam pekat. Suaranya seperti dua suara yang tumpang tindih. "Aku cuma meneruskan warung kita, Bu. Sekarang giliran aku masak untuk mereka." Bu Lasmi berteriak, tapi suara Adit tiba-tiba menghilang. Ia pingsan di lantai dapur. Panci mendidih mengeluarkan buih darah, lalu padam. Sendiri besoknya, Pak Roni mendapat kabar dari warga. Ada anak kecil yang mengaku melihat Bu Lasmi dan Adit masak di warung. Padahal semua tahu warung itu sudah tak ada. Bahkan katanya, Adit sempat menawarkan rendang pada anak-anak kecil di mimpi mereka. Ustadz Mahfud kembali datang. Ia membawa kabar buruk. Ada portal yang belum tertutup. Perjanjian itu tak pernah dibatalkan. Saat tubuh Adit disentuh makhluk itu, sebagian rohnya terikat. Sekarang, dia jadi jembatan antara dunia manusia dan dunia mereka. Bu Lasmi menangis. "Apa artinya Adit nggak bisa diselamatkan?" Ustadz Mahfud menatap serius. "Bisa, tapi kamu harus kembali ke akar perjanjiannya, ke asal kutukannya, ke tempat semua ini dimulai." Di malam Jumat, di bawah pohon jengkol, saat bayangan bulan sempurna jatuh ke tanah, waktu terus berjalan. Malam Jumat mendekat. Bu Lasmi tahu ia harus mengakhiri semuanya, bahkan jika itu artinya mengorbankan dirinya. Namun jauh di ujung desa, arwah para pelanggan yang pernah makan dan jadi tumbal di warung itu mulai muncul. Satu persatu, ada Pak Bowo yang pernah puji rendang terlalu berlebihan. Ada Bu Ririn yang sempat curiga tapi tetap makan karena lapar. Ada Ratna yang sempat hampir ditumbalkan, tapi kini jadi pelayan di warung gaib itu. Mereka datang, berjalan perlahan ke rumah Bu Lasmi, dengan wajah kosong dan perut membuncit, penuh makanan dari alam yang salah. Dan mereka hanya berkata satu kalimat, "Kami lapar, kami ingin makan lagi." Malam itu, rumah Bu Lasmi dikepung kesunyian yang tidak biasa. Suara jangkrik menghilang, bahkan angin tak lagi berembus. Semuanya diam mencekam, seperti bumi sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang sangat buruk di dalam rumah. Adit tergeltek. Taksada, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Kadang bibirnya bergumam, tapi bukan dalam bahasa manusia. Sesekali ia tersenyum sendiri, lalu menangis dalam tidurnya. Bu Lasmi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat, sementara Pak Roni mempersiapkan air doa dan membakar kemenyan, seperti yang diperintahkan oleh Ustadz Mahfud. Dia bilang malam ini saatnya. "Kita harus siap," ujar Pak Roni lirih. "Kalau kita gagal, Adit nggak akan kembali, tapi hilang selamanya," bisik Bu Lasmi dengan mata basah. Tepat pukul 12 malam, ketukan pertama terdengar. Tok, tok, tok. Pintu belakang bergetar, tapi tak ada angin, tak ada orang. Bu Lasmi berdiri, perlahan berjalan menuju pintu, membawa kendi air doa di tangan. Tubuhnya gemetar, tapi ia tahu ini bukan waktunya takut. Pintu terbuka pelan, dan di luar berdiri sosok-sosok familiar. Arwah pelanggan yang dulu pernah makan di warungnya. Tubuh mereka kotor, bajunya kompeng-kemping, wajahnya pucat dan mata kosong. Tapi perut mereka buncit dan membusuk. Cairan hitam merembes dari mulut. Mereka satu persatu mereka berbisik, "Kami lapar, kami ingin makan lagi. Kami belum kenyang, rendangnya enak, kami ingin lagi." Di belakang mereka muncul sosok perempuan tua berpakaian hitam pekat, makhluk pesugihan yang dulu memberikan kantong hitam kepada Bu Lasmi. Matanya merah menyala, dan ia tersenyum. "Lasmi, waktunya sudah habis. Adit milik kami sekarang. Dia akan jadi juru masak di warung kematian." Bu Lasmi menunduk, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena tekad. Ia berbalik ke arah kamar, lalu menyeret tubuh Adit yang tak sadar keluar rumah. Di halaman belakang, ia telah menggambar lingkaran pelindung dengan garam, bunga 7 rupa, dan tetesan darah dari jari telunjuknya sendiri. Di tengah lingkaran, Adit dibaringkan. Ustadz Mahfud yang datang dayam-dayam ikut membantu memimpin doa dan bacaan ruqyah. Arwah-arwah tumbal mulai mendekat. Teriakan mereka menggema, "Bu Lasmi, kami ingin tubuhmu." Makhluk perempuan tua itu mengangkat tangannya, dan seketika tanah mulai retak. Pohon jengkol yang dulu hangus kini kembali tumbuh, cepat, menjulang, seperti hidup lagi dari bawah tanah. Ustadz Mahfud terus melantunkan ayat-ayat dengan suara keras, tapi tubuhnya mulai limbung. Suara-suara gaib mulai menyusup masuk ke dalam telinga mereka semua. Pak Roni menutup telinga dan berteriak kesakitan. Bayangan-bayangan hitam mulai berputar mengelilingi mereka, dan tiba-tiba Adit membuka mata. Tapi bukan Adit yang mereka kenal.
Ia menatap ibunya dengan pandangan asing. Bu, aku lapar. Boleh aku masak lagi? Bu Lasmi menangis. Maafkan ibu. Dit, ibu yang salah. Ibu yang bawa kita ke sini, tapi kamu gak akan jadi korban. Cukup ibu saja. Lalu, Bu Lasmi melangkah keluar dari lingkaran. Pak Roni menjerit. Lasmi! Jangan! Tapi Bu Lasmi sudah berdiri di depan makhluk pesugihan itu. Ia menatap mata merahnya dengan mata yang kini penuh keberanian. Aku yang bikin perjanjian. Aku yang kasih darah. Aku yang kasih tumbal. Tapi malam ini, aku juga yang akan mengakhirinya. Lalu dari balik bajunya, ia mengeluarkan sebilah keris kecil warisan ibunya. Bukan keris gaib, tapi keris yang selalu dibawa ibunya dulu sebagai pelindung diri. Tanpa ragu, Bu Lasmi menikam perutnya sendiri. Darah memancar. Makhluk pesugihan menjerit panjang. Arwah-arwah tumbal mendadak kaku. Pohon jengkol bergetar hebat. Angin memutar. Tubuh Bu Lasmi jatuh ke tanah. Tersenyum. Selamat tinggal, Adit. Tubuh Adit terlonjak. Ia menjerit keras. Mata hitamnya berubah kembali jadi bening. Ayah menangis dan memeluk tubuh ibunya yang telah membeku. Sementara itu, semua arwah menghilang satu persatu. Makhluk pesugihan lenyap seperti asap hitam disapu angin. Dan pohon jengkol itu rontok, terbakar dari akar hingga ujungnya. Fajar menyingsing. Langit Karawang cerah untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Udara hangat, burung-burung kembali berkicau. Pak Roni dan Adit berdiri di depan liang lahat kecil di belakang rumah. Mereka menanam bunga kamboja putih di atasnya. Di Beta Kesel tertulis, Lasmi, seorang ibu, seorang penebus, seorang pahlawan. Namun jauh di tempat lain, di dalam mimpi seseorang di kota sebelah, ada warung kecil yang tak dikenal. Tengklen, etalase kaca, bening, dan spanduk bertuliskan, Warung Nasi Padang Ibu Lasmi, cabang baru. Sudah 3 bulan berlalu sejak peristiwa mengerikan yang menewaskan Bu Lasmi. Kehidupan di desa itu perlahan kembali normal. Warga sudah tak lagi membicarakan warung nasi padang atau rendang pesugihan. Bahkan pohon jengkol yang dulu jadi pusat kengerian kini telah ditebang habis dan dijadikan lahan kosong. Namun, yang terlihat tenang belum tentu telah selesai di kota tetangga. Sekitar 2 jam dari Karawang, ada seorang wanita muda bernama Vina, 28 tahun, janda tanpa anak, membuka sebuah warung nasi padang baru di pinggir jalan raya. Warungnya tampak biasa saja, kayu jati, meja panjang, lampu neon, dan aroma masakan khas Sumatera. Tapi ada satu hal yang membuat orang tertarik datang. Rendang GNYA luar biasa. Bukan sekadar enak, tapi rasanya seperti membawa kenangan yang tak pernah dialami. Setiap suapan membuat orang terdiam, merenung, bahkan menangis. Beberapa pelanggan mengaku bermimpi tentang ibu mereka setelah makan di situ. Warung itu mulai viral. Foto Vina yang cantik dan bersahaja beredar di media sosial. Pontiac menyebutnya sebagai penerus Bu Lasmi. Tapi tentu, itu hanya candaan di kolom komentar. Tak ada yang benar-benar tahu siapa Vina dan bagaimana ia mendapatkan resep rendangnya. Suatu malam, seorang food vlogger bernama Ardi datang ke warung itu untuk merekam konten. Ia memesan rendang, gulai otak, dan sambal lado hijau. Sambil merekam, ia terus berkata, rasanya kayak pernah dimakan, tapi gue nggak tahu kapan, kayak udah lama. Kayak kangen, tapi sama siapa? Gue nggak tahu. Setelah selesai makan, ia mewawancarai Vina sebentar. Bu Vina, katanya ini warung baru ya? Belajarnya dari mana sih? Bisa seenak ini? Vina hanya tersenyum. Dari mimpi mas, saya diajarin masak sama perempuan tua. Namanya Bu Lasmi. Ardi tertawa. Ah, serius bu? Tapi senyum Vina tak berubah. Tatapannya datar, tak bercanda. Warung ini bukan cuma jual makanan mas, kami juga terima kenangan. Malamnya, Ardi mengunggah videonya ke YouTube. Video itu viral. Namun keesokan harinya, Ardi ditemukan tewas di kontrakannya dengan wajah menghitam dan perut membuncit. Di samping jenazahnya ditemukan sepiring nasi rendang yang belum disentuh. Sementara itu, di Karawang, Adit mulai sering bermimpi aneh. Ia melihat ibunya Bu Lasmi berdiri di depan warung yang sama persis dengan warung milik Vina. Di belakangnya, api kecil membara, tapi wajah ibunya terlihat tua dan sedih. Adit, jangan biarkan dia teruskan warung itu. Aku belum bisa tenang kalau dia buka cabang. Atas namaku, Adit terbangun dengan peluh dingin. Ia terengah-engah di tangannya. Ada noda minyak dan cabai merah. Seperti baru habis memasak, Pak Roni yang melihat anaknya mulai ketakutan lagi. Segera menghubungi Ustadz Mahfud beberapa hari. Kemudian, Ustadz Mahfud dan Adit pergi ke kota itu. Mereka berpura-pura menjadi pelanggan dan makan di warung Vina.
Tapi, begitu Adit mencium rendang itu, tubuhnya gemetar, matanya melotot. Ini rendang ibu, persis sama, bahkan lebih gelap dari biasanya. Ustadz Mahfud mengamati sekitar. Di langit-langit warung itu, ada segumpal rambut menggantung. Di dinding belakang, ada lukisan perempuan tua berdiri di depan api. Dan di dapur, Vina memasak sambil menyanyi lagu Minang yang suaranya menggema seperti berasal dari dasar sumur. Nan amehlah masak jodara, karambia di kisi bayang, lah lupo dunia awak, kada pekidangan langang. Ustadz Mahfud langsung menyadari, warung ini bukan sekadar cabang, tapi perpanjangan dari alam bawah. Warung pesugihan itu belum mati, hanya pindah wadah. Malam harinya, Adit kembali bermimpi. Ibunya muncul lagi, tapi kini tubuhnya penuh luka, suaranya lemah. Adit, kamu harus bakar warung itu. Jangan biarkan mereka pakai namaku buat neraka baru. Caranya gimana, Bu? Ada panci besi di dapur. Di bawahnya ada kepala yang kubakar dulu. Itu yang mereka pakai ulang. Kalau kamu pecahkan, semuanya akan hancur. Keesokan malam, Adit dan Ustadz Mahfud menyelinap ke belakang warung Vina. Mereka masuk dayam-dayam lewat dapur. Saat warung tutup, di sana mereka menemukan panci tua, besar, hitam, dan berbau amis busuk luar biasa. Ustadz Mahfud membuka penutupnya, dan di dalamnya mengambang sebuah tengkorak manusia. Adit gemetar. Itu kepala tumbal pertama ibu. Mereka pun membacakan doa dan langsung menghancurkan panci itu dengan palu besi. Tiba-tiba warung berguncang. Api menyembur dari lantai. Dinding bergetar. Semua jendela pecah sendiri. Teriakan perempuan terdengar dari ruang makan. Kalian tidak akan bisa matikan warung ini. Tapi panci itu sudah retak dan tengkorak di dalamnya hancur. Warung Vina terbakar hebat, tak bisa diselamatkan. Keesokan harinya, berita menyebar. Warung Padang viral terbakar misterius. Pemiliknya hilang tanpa jejak. Tak ada yang pernah melihat Vina lagi. Ia lenyap seperti asap, tapi Adit tahu perjuangan ibunya belum sia-sia. Dan malam itu, dalam tidurnya, Bu Lasmi datang dengan senyum damai. Akhirnya, ibu bisa pulang. Waktu terus berjalan, tahun berganti. Desa tempat warung Bu Lasmi pernah berdiri kini terlihat biasa saja tanpa sisa-sisa kengerian. Tanpa jejak pesugihan, anak-anak kembali bermain di lapangan dekat warung yang telah musnah. Warga sudah tak membicarakan rendang atau pohon jengkol. Seolah semua hanya mimpi buruk kolektif yang akhirnya dilupakan. Tapi ada satu hal yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap malam Jumat Kliwon, jika ada orang nekat melewati jalan belakang yang dulu mengarah ke warung itu, mereka mengaku mencium bau yang sangat khas. Rendang hangus, bercampur bau darah dan kemenyan. Konon, di beberapa mimpi orang-orang asing yang tak pernah kenal siapa itu Bu Lasmi, kadang muncul sosok ibu tua berbaju dapur, berdiri di belakang meja, kayu panjang memegang sendok nasi panas, suaranya pelan, tapi dingin menusuk. Rendangnya belum habis, nak. Jangan pulang dulu. Makan dulu, biar kenyang di alam bawah nanti. Dan satu hal yang menakutkan, warung itu, meski sudah dibakar, selalu penuh pelanggan. Tapi tak satu pun dari mereka pulang, karena sekali kamu makan dari pesugihan, jiwamu tak akan pernah bisa mencernanya. Tamat.